Hello guys, welcome to Zal Op. Zal Op. Tau gak yang mana aja ya, namanya video pertama. Nah, di video kali ini aku tuh mau bahas tentang 8 ras paling berpengaruh di dunia One Piece. Di dalam dunia One Piece kita tuh diperkenalkan dengan berbagai macam karakter. Banyak banget karakter-karakter yang keren-keren di One Piece. Karakter-karakter yang ada di One Piece ini itu cukup beragam ya, punya keunikan sendiri, punya ciri khasnya sendiri, dan mereka ini juga terbagi dalam berbagai macam ras. Dan di sini kita akan bahas masalah ras tersebut. Masing-masing ras itu memiliki peran masing-masing dalam sejarah perkembangan dunia. Nah, jadi apa aja sih ras yang ada di One Piece? Yang pertama adalah ras manusia. Ras manusia ini adalah ras yang bisa dibilang cukup mendominasi ya di dalam cerita One Piece. Dan secara garis besar, ras manusia yang ada di One Piece ini nggak ada bedanya dengan ras manusia dengan manusia yang ada di kehidupan nyata. Para manusia itu tinggal di daratan dan memiliki peran juga dalam peradaban dunia. Contohnya Goldie Roger yang itu sanggup berlayar ke Grand Line dan akhirnya menemukan Laugh Tale. Monkey D. Luffy dan juga mayoritas kru topi jerami itu juga kebanyakan adalah manusia. Dan ras manusia ini adalah yang dianggap paling tinggi derajatnya dan dianggap sebagai ras yang sempurna. Dan gak jarang karena hal ini, ras manusia ini berselisih dengan yang lain. Dan ini juga menjadi alasan bagi Joy Boy kenapa dia ingin membawa ras manusia ikan ke daratan. Yang kedua yaitu ras manusia ikan. Ras manusia ikan ini itu cukup sering juga ya muncul di dalam cerita One Piece. Cuma bedanya mereka ini tinggal di laut dan mereka itu tinggal di kedalaman 10.000 meter di bawah permukaan laut. Mereka ini tinggal di sebuah kubah raksasa dan di dalamnya itu terdapat berbagai fasilitas yang cukup menarik. Namun meskipun mereka tuh punya banyak fasilitas ya di dalam kubah tersebut, tapi mereka tuh nggak seberuntung ras manusia juga sih. Seringkali ras manusia ikan ini itu didiskriminasi dan dianggap berbeda level. Jadi seolah-olah ras manusia itu lebih di atas dan ras manusia ikan itu berada di level lebih bawah dibandingkan ras manusia. Itu juga kenapa sering juga terjadi konflik antara kedua ras ini. Misalnya aja ketika si Fisher Tiger itu diserang, gak ada satu manusia pun yang mau mendonorkan darahnya. Perdamaian antara ras manusia dan juga ras manusia ikan ini pun terus diupayakan agar bisa damai. Ketiga adalah ras kurcaci. Jadi selain ras manusia ikan yang cukup unik, tapi di cerita One Piece itu juga ada ras yang cukup unik lainnya yaitu ras kurcaci. Suku Tontata itu adalah salah satu bukti dari ras kurcaci itu. Mereka ini tinggal di Grand Beach, yang merupakan sebuah pulau yang berada di utara Dressrosa. Nah, di sana itu terdapat sebuah kerajaan yang disebut dengan Tontata Kingdom. Dan para kurcaci ini juga itu memiliki sejarah yang cukup kelam juga dengan para manusia pada zaman dulu. Sekitar 900 tahun yang lalu, mereka ini dijadikan budak oleh keluarga Don Quixote. Setelah sebelumnya mereka itu menawarkan kebaikan untuk para kurcaci ini untuk tinggal di wilayah Dressrosa. Nah, ketika udah dibaik-baikin dan mereka tinggal di Dressrosa, malah mereka ini dijadikan sebagai budak. Mereka kemudian dibebaskan ketika King Riku itu yang mengambil alih. Tapi mereka ini kembali lagi menjadi budak setelah Doflamingo itu mencuri 500 suku Tontata untuk bekerja di pabrik semen. Yang selanjutnya yaitu ras manusia hewan. Kalau ras manusia hewan ini contohnya adalah suku Ming.
Suku Ming itu pada dasarnya adalah sebuah suku yang semuanya itu terdiri dari hewan. Tapi sifat, perilaku, dan juga kecerdasan yang mereka miliki itu sama seperti manusia. Misalnya aja mereka itu berjalannya dengan 2 kaki yang menopang tubuh mereka. Satu hal yang unik dari suku Ming itu mereka juga memiliki kemampuan yang gak dimiliki oleh ras yang lain. Jadi suku Ming ini mereka itu memiliki kemampuan elektro, sebuah teknik di mana mereka itu bisa mengendalikan listrik, dan semua orang yang ada di suku Ming itu bisa melakukan hal itu. Dan mereka itu juga bisa berubah atau kembali ke wujud liar mereka. Bentuk liar mereka ini itu yang disebut sebagai form sulong. Suku Ming diyakini itu memiliki peran penting terhadap peradaban manusia. Terbukti dari di mana mereka tinggal, yaitu di Zhou, menjadi tempat di mana salah satu road poneglyph berada. Selain itu mereka juga memiliki koneksi yang cukup mendalam dengan klan Kozuki. Yang selanjutnya yaitu ras manusia langit. Ras manusia langit ini salah satu ras yang cukup misterius sampai sekarang. Mereka ini berasal dari mana itu belum tahu. Terus kenapa mereka bisa ada di bumi itu juga belum tahu kenapa. Belum lagi gimana ceritanya mereka itu bisa tinggal di sebuah pulau yang melayang. Pertanyaan ini cukup sering ditanyakan tapi sampai sekarang belum terjawab, dan kita sih berharap kalau misalnya Oda Sensei itu akan semakin menjelaskan hal ini. Ras manusia langit itu memiliki salah satu keunikan, yaitu mereka memiliki sayap kecil di belakang tubuh mereka. Seperti halnya suku Ming, ras manusia langit ini pun itu sama ya, memiliki peran penting dalam peradaban. Hal ini itu diketahui dari adanya poneglyph sejarah di pulau tersebut. Jadi mungkin aja kan kalau misalnya mereka itu emang pernah terlibat dalam perang kuno, bisa jadi. Yang selanjutnya yaitu ras mata 3. Nah sebenarnya sih kalau misalnya perbedaan dengan manusia biasa itu tuh nggak terlalu signifikan ya, maksudnya nggak ada bedanya. Secara tampilan fisik sebenarnya tuh kayak nggak terlalu berbeda banget gitu kan. Cuma bedanya ras mata 3 ini memiliki satu mata tambahan yang ada di dahi mereka. Nah meskipun begitu, mereka tuh sering kali itu berusaha untuk menutupi mata ketiga mereka ini. Karena kalau misalnya ketahuan mereka ini salah satu suku mata 3, mereka tuh sering kali mencari incaran, khususnya untuk orang-orang yang mencari laftir. Mereka itu menjadi incaran itu karena kemampuan mereka membaca poneglyph. Mereka itu juga memiliki kemampuan langka lainnya, yaitu bisa mendengar voice of all things. Berbeda dengan ras lainnya, jadi suku mata 3 ini merupakan satu suku yang langka. Sejauh ini, baru Charlotte Pudding itu yang diketahui merupakan salah satu bagian dari ras ini. Yang selanjutnya yaitu ras raksasa. Kalau misalnya sebelumnya kita udah bahas nih tentang ras kurcaci yang memiliki tubuh yang sangat kecil, nah ini kebalikannya, ras ini memiliki tubuh yang sangat besar banget. Secara fisik kalau dilihat ya, sebenarnya mereka ini mirip juga dengan manusia, tapi beda ukurannya aja. Jadi ukuran ras raksasa yang paling kecil aja itu setinggi 12 meter. Gila kan, tinggi banget. Dan ras raksasa ini juga memiliki pengaruh penting ya di dalam cerita One Piece. Banyak upaya yang dilakukan agar bisa merubah ras manusia untuk menjadi sebuah ras yang tinggal di Elbaf ini. Tapi meskipun udah dilakukan riset selama ratusan tahun, hal tersebut tidak membuahkan hasil. Suku raksasa ini atau ras raksasa ini itu memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu Ancient Giants. Ancient Giants ini memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan ras raksasa yang satunya. Memiliki tanduk di kepalanya, gigi yang tajam, dan warna kulit yang gak biasa.
Contoh dari ras ini yaitu Urs dan juga Little Urs ini. Mereka ini itu pernah ikut dalam penyelamatan di Rainforest. Yang kedua itu adalah suku ras raksasa biasa. Contohnya adalah Hajrutin atau juga Dori dan Brogi. Tapi selain itu ada juga sebuah jenis suku raksasa yang cukup misterius. Yeti Cool Brothers ini adalah contoh dari sosok raksasa yang misterius ini. Yang terakhir itu adalah suku Lunarians. Nah, suku Lunarians ini itu adalah suku yang baru-baru ya diperkenalkan dalam cerita One Piece. Jadi suku Lunarians ini dulunya pernah tinggal di wilayah Red Lines. Mereka ini memiliki kemampuan dahsyat, yaitu mereka mampu mengendalikan api. Mereka ini juga diketahui merupakan salah satu suku ras kuno yang dianggap punah. Salah satu all-star dari kelompok bajak laut Beast, King, dianggap sebagai bagian dari ras ini. Namun sampai sekarang emang belum ada konfirmasi apakah benar King ini adalah suku dari Lunarians atau bukan. Ras Lunarians itu juga disebut sebagai ras para dewa. Nah, jadi itu dia ya berbagai ras yang ada di One Piece. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian suka sama info-info seputar One Piece